Jumlah investor saham di Indonesia cuma 6,4 juta. Di manakah peran otoritas jasa keuangan? Sahabat Investor Trust, jumpa kembali dengan saya Primus Dorimulu. Jumlah investor saham di Bursa Efek Indonesia baru 6,4 juta. Meski Bursa Efek Indonesia sudah diaktifkan kembali sejak 10 Agustus 1977, ditandai dengan listing saham PT Semen Cibinong Tbk. Bursa pertama kali dibuka tahun 1912 di Batavia oleh pemerintah kolonial Belanda dan ditutup saat Perang Dunia Kedua dan diaktifkan kembali setelah Indonesia merdeka. Jika terhitung sejak tahun 1990, yaitu sejak pasar modal Indonesia bangkit, banyak yang emiten yang listing dan jumlah pemodal mulai meningkat. Nah, dari tahun 1990 sampai hari ini, selama 25 tahun, jumlah investor saham hanya bertambah 6 juta. Jauh tertinggal dibanding investor kripto yang saat ini sudah menembus 22 juta. Padahal pasar kripto di Indonesia baru berkembang 2017 atau 7 tahun silam. Mari kita bandingkan pasar modal Indonesia dan pasar modal India karena hampir sama dihitung dari saat bangkitnya. Jika pasar modal Indonesia mulai bangkit tahun 1990, India 2 tahun setelahnya, yaitu tahun 1992. Pasar modal India mencatat perkembangan pesat sejak pendirian National Stock Exchange (NSE) pada tahun 1992 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 1994. Jadi belakangan ya dibanding dengan Bursa Efek Indonesia. NSE memperkenalkan sistem perdagangan elektronik yang modern, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam transaksi saham. Seperti Indonesia, pasar modal India sudah dimulai juga sejak zaman penjajah, yaitu sejak tahun 1980-an di Bombay, nama yang lebih dikenal dengan Mumbai saat ini. Pasar modal India secara resmi diaktifkan pada tahun 1875 melalui pendirian Bombay Stock Exchange (BSE), menandai awal dari perkembangan sistem keuangan modern di India. Pada tahun 1992, jumlah investor saham India dan Indonesia itu sama-sama di bawah 1 juta, bahkan di bawah 600.000. Nah, sekarang kita lihat, kita tarik garis yang sama pada tahun 2020, pada pandemi. Pada tahun 2020, jumlah investor saham di Indonesia 1,7 juta, sedangkan India 40 juta. Namun pada tahun 2025, 5 tahun kemudian, jumlah investor saham di India melonjak mencapai 112 juta, tumbuh 22,8% setahun. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia pada tahun yang sama, 2025, itu 6,4 juta. Nah, memang bertumbuh 30% lebih setahun dihitung dari tahun 2020, tapi jauh sekali dibanding dengan jumlah investor di India yang sudah menembus 100 juta. Sementara Indonesia yang lebih dulu bangkit baru 6,4 juta. Pertanyaan kita, mengapa bursa saham di India berkembang pesat, jumlah investor melonjak? Nah, dari telah kami, itu ada kombinasi antara faktor ekonomi, kebangkitan ekonomi India, teknologi, dan kebijakan dari otoritas keuangan setempat. Kita rinci. Pertama, mengapa jumlah investor di India meningkat tajam? Nomor 1 adalah lonjakan partisipasi investor retail. Investor retail di India memegang peran 26% terhadap pasar domestik.
melampaui investor asing yang perannya cuma 17%. Nah, investor retail ya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan reformasi struktural di India. Kita tahu India bertumbuh di atas 6% ya, ketika negara lain itu di bawah 5%. India telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, didukung oleh reformasi struktural dan transformasi digital. Pasar saham India telah mengungguli pasar negara berkembang lainnya selama 4 tahun berturut-turut. Pasar modal India itu maju, mencerminkan kepercayaan investor setempat terhadap prospek ekonomi India. Alasan yang ketiga adalah aksesibilitas teknologi dan edukasi keuangan. Peningkatan akses internet dan penggunaan aplikasi investasi berbasis seluler, handphone, itu memudahkan masyarakat India untuk berinvestasi di pasar saham. Selain itu, kampanye yang masif, kampanye edukasi keuangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat India terhadap pentingnya investasi jangka panjang, dan itu saham. Keempat, kinerja pasar saham yang menggembirakan. Indeks utama seperti INFI 50 dan Sensex telah mencatatkan kenaikan signifikan. Lonjakan luar biasa, dan ini juga mempengaruhi sentimen dari para investor lokal. Kinerja positif ini didorong oleh laporan keuangan perusahaan yang kuat. Jadi perusahaan-perusahaan listing, emiten itu mencatat laba yang konsisten dan memberikan dividen. Dan ini membangkitkan kepercayaan para investor. Faktor kelima adalah aktivitas IPO yang meningkat. Jadi emiten baru yang melakukan initial public offering itu adalah emiten yang kinerjanya bagus, yang betul-betul menunjukkan pertumbuhan laba dan memberikan dividen. Bukan saham-saham yang tercatat kinerja emitennya tidak menggembirakan, bahkan merugi, para investor tidak mendapatkan dividen. Nah, inilah yang mendorong pasar modal India. Nah, sahabat investor trust, lonjakan investor di India mencerminkan kepercayaan investornya terhadap potensi pertumbuhan perusahaan-perusahaan di India. Jadi perusahaan tercatat itu memberikan kepercayaan kepada para investornya. Nah, syarat yang keenam adalah otoritas jasa keuangannya itu fokus pada sektor domestik. Jadi mereka mengundang asing, tentu saja ya. Tetapi investor domestik itu adalah yang utama. Mereka mendorong investor institusi, asuransi, dana pensiun India masuk ke pasar modal, berinvestasi. Nah, juga yang retail juga didorong. Jadi semuanya didorong dengan kekuatan penuh. Dan kemudian literasi yang masif. Literasi itu sampai memastikan calon investor itu mulai membeli saham. Jadi bukan hanya menyampaikan penjelasan, kemudian pergi, tetapi mereka mengawal terus sampai kepada calon investor mulai membeli saham, dan kemudian mereka top up. Sahabat investor trust, lebih lanjut mari kita simak data-data berikut. Nah, kita akan melihat pertama perbandingan ekonomi India dan Indonesia. Kita harus membuat perbandingan ya. Jumlah penduduk, kalau kita perhatikan PDB India dan Indonesia, India sudah 3,8 triliun, kita 1,4 triliun. Nah, ini jangan heran, dia 3 kali lipat kita karena penduduknya 1,4 miliar. Sedangkan Indonesia 280 juta. Pertumbuhan ekonomi 7% loh tahun lalu, 2024. Sementara Indonesia 5%. Suku bunga di sana memang lebih tinggi, tetapi tidak menghalangi orang untuk beli saham. Nah, kita 5,75% suku bunga acuan Bank Indonesia.
Inflasi kita rendah sekali, 1,57% tahun lalu ya. India 5,22%. Inflasi Indonesia jauh lebih baik dari India. Nah, rasio utang terhadap PDB, utang publik ya, India 82% utang negaranya terhadap perbandingan terhadap PDB, sedangkan Indonesia 39% dari PDB. Ekspor, impor saya tidak membaca satu persatu. Nah ini, populasi mereka sudah 1,4 miliar, kita baru 280 juta. Kemudian pertumbuhannya kencang, kita penduduk cuma bertumbuh 0,2%, India bertumbuh hampir 3% setahun. Nah, pengangguran mereka lebih tinggi, 8%, Indonesia di bawah 5%. Kemiskinan di pedesaan, kita lebih tinggi 11,3%, di sana 4,5%. Kemiskinan di perkotaan, tinggian kita hampir 7%, di sana 4%. Nah, kalau kita lihat tadi, kembali kepada kekuatan neraca perdagangan, neraca perdagangan India itu negatif loh. Negatif 2. Jadi neraca perdagangan India itu defisit 240 miliar, sementara Indonesia positif 37 miliar tahun 2024. Nah, kita mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Kita melihat data berikut. Kelas menengah, nah ini, kelas menengah itu sangat penting. Sebuah negara bisa menjadi negara maju, bertumbuh cepat menjadi negara maju apabila kelas menengahnya besar. Nah, para ekonom mengatakan sebuah negara maju, sebuah negara bisa cepat menjadi negara maju apabila kelas menengahnya di atas 50%. Kita masih kecil. Nah, kalau kita lihat bahwa ini di India kelas menengahnya 93 juta, Indonesia baru 40 juta. Nah, ini kan angka ini kan tidak terlalu besar ya kalau kita lihat ya. Nah, ini masih jauh di bawah jumlah penduduk 280 juta. Jadi ini kelas menengah kita masih kecil. Nah, kita melihat investor saham. Lihat garis India. Luar biasa. Melesat. Sementara Indonesia flat. Nah, kita boleh mengatakan, oh Indonesia bertumbuh 30,3%, tapi angka kecil loh, dari 1,7. Dia bertumbuh dari 40 juta. Jadi 40 juta dengan naik hampir 3% setahun, dia mencapai 112 juta tahun 2025. Sementara Indonesia dari 1,7 juta, 6,4 juta. Kecil sekali dibanding jumlah penduduk, dibanding kelas menengah, 40 juta. Berikut, kita melihat data kapitalisasi pasar saham. Nah, ini Indonesia kecil sekali, hampir hilang. Nah, India ini kita lihat, kapitalisasi pasar India ini sudah mencapai 4.900 miliar. 2024 ya, Desember. Sementara Indonesia baru 745 miliar. Nah, kita hampir flat ya, tidak terlalu. Ini meningkat cukup signifikan. Kita melihat data lainnya. Jumlah investor reksadana. Nah, mutual fund itu penting, Bang. Mutual fund itu, mengapa penting mutual fund? Bagi mereka yang uangnya sedikit, nggak punya waktu, belilah mutual fund. Karena mutual fund ada ahlinya, ada manajer investasinya yang mengelola. Nah, kita lihat India. India sudah 45 juta investor reksadananya. Sementara Indonesia baru 14 juta. Nah, 14 juta ini sudah including dengan investor saham. Kita lihat data berikut. AUM singkatan dari Asset Under Management. Nilai AUM reksadana di India dan Indonesia. Dana kelolaan atau Asset Under Management di India itu pada Desember 2024 sudah 621 miliar dolar ya. Sementara Indonesia baru 30 miliar dolar. Jadi
621 miliar dibanding 30 miliar dolar. Jauh sekali. Nah, ini hanya mengelaborasi, ini total pasar modal. Jadi pasar modal terdiri dari investor pasar modal, terdiri atas investor reksadana, investor saham dan surat berharga lainnya, dan investor surat berharga negara. Jadi total investor saham plus reksadana plus SBN cuma 15,5 juta. Kecil sekali loh dibanding dengan jumlah kelas menengah 40 juta dan total penduduk 240 juta. Nah, kita melihat data lainnya. Nah, ini komposisi investor berdasarkan usia. Nah, kalau berdasarkan nilai aset yang paling besar adalah investor yang berusia di atas 60 tahun ke atas asetnya. Itu 52%. Nah, kemudian kalau kita lihat berdasarkan jumlah investor terbesar adalah yang berusia 30 tahun. Maksimal 30 tahun. Jadi Gen Z ini. Jadi bawah 30 tahun sampai 30 tahun. Gen Z. Itu lumayan besar, market dominan bahkan 54,5% atau 8,5 juta. Jadi ini para sahabat investor trust. Ini harus kita selamatkan. Ini harus diliterasi mereka ini. Ajaklah mereka lebih banyak lagi, karena mereka inilah yang akan menjadi penentu masa depan Indonesia. Generasi emas tergantung mereka ini. Nah, ini yang namanya Gen Z ini usia di bawah 30 tahun ke bawah ya. Nah, kemudian yang milenial, yang 31 sampai 40. Nah, ini 24,7% atau 16,3 juta dan lainnya. Kita lihat data lainnya. Komposisi investor berdasarkan pendidikan. Ternyata investor di pasar modal yang jumlahnya banyak itu bukannya yang S2 loh, bukan S1. Ya, selain yang tamat S1 juga, tamat S2 juga nggak banyak, S3 apalagi. Tapi yang menjadi investor saham terbanyak adalah pendidikan SMA. Termasuk di sini mahasiswa ya, karena mereka belum S1, itu masuk ke sini. 7,5 juta. Atau 47,9%. Itu dominan. Kemudian diploma juga lumayan, S1, peringkat 2 S1, 3,6 juta. Lumayan S1. Nah, ke bawah dan lain-lain. Sahabat investor trust, kita melihat komposisi investor berdasarkan pekerjaan yang menarik. Ibu rumah tangga itu lumayan. Jadi ada 85.500 lebih ibu rumah tangga yang sudah beli saham loh. Beli saham. Jumlah mereka 5,8% dari total. Kemudian terbanyak adalah pegawai negeri, swasta, dan guru. Ini belum ada elaborasinya. Tapi dugaan saya paling banyak swasta lah. Ini 5,5 juta. Kemudian yang menarik, pelajar. Ini pelajar lumayan loh, pelajar kita sudah 3,3 juta. Kemudian baru kalau pengusaha jelas ini, pengusaha jumlah mereka sudah 3,1 juta. Tetapi mereka ini paling menentukan asetnya mereka. Jadi aset 3,1 juta atau 19,7 juta investor ya, yang pengusaha itu mereka menguasai aset 34,6%. Kita melihat data lainnya. Ini komposisi kepemilikan saham scriptless di Bursa Efek Indonesia. Ini data dari KSEI, Custodian Central Efek Indonesia. Ini asing lokal. Nah, kita melihat bahwa dari jumlah lembarnya, ini lokal terbanyak ya, 5,2 triliun ya, 61%, sementara asingnya tidak sebanyak lokal. Kemudian kita melihat data lainnya, ini data penting sekali. Adalah komposisi investor saham, lebih rinci. Jadi individual, korporasi, reksadana, dana pensiun, institusi keuangan, yayasan, asuransi, perusahaan sekuritas, dan lainnya.
Nah, investor, kita lihat jumlah investor. Nah, individual baru 6,7 juta ya, individual investor. Ini kemudian korporasi 6.000, reksadana 2.600-an, dana pensiun 587, institusi keuangan 506, yayasan 171, asuransi 194, perusahaan sekuritas 278. Nah, yang mau kita lihat adalah individual ini, dan terutama di mana-mana di negara-negara maju itu peran dari institusi keuangan ini banyak yang masuk ke sana. Asuransi, dana pensiun, ini harus banyak investasi di pasar modal karena dana besar, mereka mengelola dana jangka panjang. Nah, di Indonesia, mengapa pasar modal kita pertumbuhannya lambat, market cap-nya sekarang baru pernah mencapai 12.000 triliun lebih, sekarang turun ke 10.000 triliun, itu karena minimnya investor institusi. Nah, kemudian banyak saham-saham yang undervalued, kita sangat tergantung pada investor asing. Itu karena ini. Kita melihat data lainnya. Nah, ini sahabat investor trust, menarik sekali. Market cap di bursa saham Indonesia itu artinya saham-saham tercatat sekarang ada 950 emiten yang tercatat di bursa efek Indonesia. Nah, jumlah saham dikalikan harga itu namanya nilai kapitalisasi pasar atau market capitalization. 10.000 triliun itu kekayaan di sana yang ada di pasar modal, di pasar saham. Tapi coba Anda simak. Judol atau judi online dari Januari 2017 hingga April 2025. Nilai transaksi yang berkaitan dengan judol ini naik 600 kali dalam kurun waktu sekitar 7 tahun itu. Transaksi dari 2 triliun meningkat menjadi 1.200 triliun transaksi. 1.200 triliun hanya untuk judol. Jadi transaksi di judol itu hampir 1/10 dari market cap. Mestinya judol ini dilarang. Judol ini ilegal. Kita tidak boleh judi. Kalau pemilik dana ini membeli saham, maka cerita pasar modal kita, Bursa Efek Indonesia, sudah berbeda. Sahabat investor trust, potensi tumbuh pasar modal Indonesia sangat besar. Pertama, jumlah penduduk Republik Indonesia sudah menembus 280 juta. Kedua, jumlah kelas menengah Indonesia akan terus meningkat. Pada tahun 2024, kelas menengah di Indonesia itu 40 juta lebih, atau setara dengan 17% dari total penduduk. 17% loh. Jadi saya tadi mengatakan bahwa negara akan maju apabila kelas menengahnya sudah mencapai 50%, apalagi lebih. Karena yang punya daya beli, belanja adalah kelas menengah. Yang bayar pajak paling besar juga adalah kelas menengah. Nomor 3, produk domestik bruto per kapita Indonesia 5.200, dan ini akan terus membesar. Apalagi kalau laju pertumbuhan ekonomi bisa dipacu di atas 6% dan bisa mencapai 8% sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Keempat, sekitar 53% penduduk Indonesia adalah Gen Z dan milenial. Jumlah mereka 148 juta. Nah, Gen Z sendiri 28% dari total populasi. Nah, mereka ini adalah calon-calon investor. Ada yang sudah jadi investor ya, tapi yang lain adalah calon investor. Mereka membutuhkan literasi. Jadi ada literasi keuangan atau pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang baik diberikan kepada mereka dan mereka menjadi investor saham, maka pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia itu akan berubah, akan menggelegar. 5. Literasi keuangan adalah tugas kita semua. Semua. Apalagi kita yang sudah tercerahkan.
Jadi warga bangsa yang sudah tercerahkan itu wajib meliterasi milenial, terutama Gen Z, dan mengantisipasi Gen Alpha. Tapi, saudara, sahabat investor trust, wajar juga jika kalangan pasar modal mempertanyakan peran Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dengan jumlah investor saham yang hanya 6,4 juta. Di mana peran OJK? Bukankah OJK mendapatkan bayaran setiap tahun oleh institusi keuangan? Itu institusi keuangan, bank, asuransi, dan termasuk emiten, membayar iuran. Emiten tercatat ya di Bursa Indonesia, membayar iuran kepada OJK. Nah, mestinya OJK lebih serius lagi, lebih agresif lagi dalam memberikan literasi. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, UU PPSK, tugas pokok Otoritas Jasa Keuangan adalah: pertama, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kedua, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Ketiga, mewujudkan sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Tugas pokok OJK diperluas oleh Undang-Undang PPSK dari yang semula hanya sebatas pengaturan dan pengawasan sektor keuangan menjadi juga regulator atas inovasi digital, penguatan perlindungan konsumen, pengawasan entitas keuangan baru, dan penjamin stabilitas sistem keuangan nasional. Tapi dari semua tadi peran tadi, yang harus kita garis bawahi adalah literasi keuangan. Itu adalah tugas OJK. Sahabat investor trust, generasi emas 2045 hanya bisa terwujud jika generasi muda diberikan financial literacy, literasi keuangan. Mereka harus bisa merencanakan masa depannya, merencanakan keuangannya, dan menempatkan dananya di instrumen investasi yang benar, yang menghasilkan. Bukan terjebak pada judi online, dan investasi bodong lainnya, entah berkedok koperasi atau berkedok institusi keuangan lainnya. Sahabat investor trust, sampai jumpa.